Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hikmah motivasi. Dalam kehidupan kita tentu ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan yang maha pengasih dan penyayang. Kita telah dijadikan oleh Al-Khaliq menjadi makhluk yang terbaik yang diciptakan dari air. Berbicara tentang air, banyak yang bisa kita ambil manfaat dan kita bisa belajar dari air. Kita tahu bahwa asal muasal manusia berasal dari air. Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, 70% di dalamnya berupa air. Bahkan Dr. Masaru Emoto, seorang pakar, mengatakan bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini karena saking banyaknya air sehingga hal-hal yang negatif dan positif bisa saja terjadi. Beliau mengilustrasikan atau melakukan percobaannya dengan menaruh 2 gelas air, yang keduanya itu diberikan kata-kata yang berbeda. Yang pertama, dalam gelas pertama, dia mencaci memaki air tersebut. Kemudian setelah itu dipotret dengan foto dan ternyata menghasilkan hal yang luar biasa. Karena cacian dan makian itu, air tersebut terlihat tidak berbentuk dan tidak karuan. Berbeda dengan air yang kemudian diberikan kata-kata yang baik, dimasukkan ucapan-ucapan yang baik. Begitu dipotret, ternyata hasil yang luar biasa. Air itu berbentuk kristal-kristal yang indah dan cantik. Ternyata begitulah manusia. Dalam kehidupannya, ketika dia selalu diberikan kata-kata yang baik, maka akan jadi baiklah ia. Pemirsa hikmah yang berbahagia, air juga merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dari air hujan pun kita bisa belajar betapa kemudian memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bayangkan, dengan air tumbuhan itu bisa tumbuh. Dengan air kemudian tumbuhan itu bisa menghasilkan buah. Dan dengan air manfaat yang luar biasa pun bisa dihasilkan. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa hikmah yang berbahagia, dari kisah air ini tentunya kita juga bisa mengambil hikmah. Bagaimana orang yang kemudian terus-menerus dia melakukan kesalahan, sebetulnya jangan pernah kita vonis orang tersebut salah. Jika kita belajar dari air, maka kita akan mendapati sesuatu yang bijak dan luar biasa. Bayangkan kalau kita masukkan air dalam 1 gelas. Air itu jernih. Kemudian kita masukkan ke dalamnya 1 tetes tinta, maka air itu akan hitam. Tapi bukan berarti sesuatu yang hitam kemudian tidak bisa kembali lagi menjadi sesuatu yang baik. Ingat, kalau kita mau belajar dari air, ketika air itu terus-menerus kita masukkan ke dalam gelas tadi, lama-kelamaan gelas tersebut akan bersih, lama-kelamaan gelas tersebut akan jernih, dan ternyata hal yang rusak sedikit akan hilang dengan kebaikan yang terus-menerus dilakukan oleh kita.
Kita ingat kisah Umar bin Khattab. Sampai suatu hari dia pernah melaksanakan ibadah sholat. Dan waktu itu Umar mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ketika dia mengucapkan salam ke kanan, dia menangis. Dan ketika dia mengucapkan salam ke kiri, dia pun tersenyum. Sahabat lain bertanya, ada apa gerangan Umar? Kenapa engkau menangis ketika berucap salam ke kanan dan tertawa, tersenyum ketika engkau berucap ke sebelah kiri? Umar pun kemudian menceritakan, ketika jahiliyah dulu aku pernah melakukan hal yang tidak terpuji. Aku pernah membunuh anakku. Aku pernah menganiaya wanita-wanita. Tapi kemudian aku sadar dan aku bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Kita lihat dengan taubat Umar yang begitu dalam, yang begitu luar biasa. Hal-hal yang pernah dilakukan dari kejelekan-kejelekan seorang Umar itu pun terhapuskan. Kita bisa ambil itu sebagai pelajaran dari air yang terus-menerus dituangkan, dari kebaikan yang terus-menerus kita berikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari air tersebut. Pemirsa hikmah yang berbahagia, kalau kita bicara tentang air, layaknya tadi kita saksikan ada daun yang mengalir terus. Dari situ ada filosofi yang bisa kita dapat sebagai motivasi bagi kehidupan kita. Bahwa ternyata dalam kehidupan ini kita harus fokus pada satu tujuan yang kita cita-citakan. Banyak orang yang tidak berhasil dalam kehidupannya karena tidak pernah fokus dalam cita-cita yang dia tuju. Kadangkala dia sering menyimpang ke kanan ke kiri karena tergiur dengan berbagai macam hal yang kemudian akhirnya menjadikan dia tidak fokus lagi dengan tujuan yang sebenarnya dia inginkan. Fokus pada tujuan ini dalam segala hal bisa kita lakukan. Kalau Anda seorang guru, Anda bisa fokus menjadi guru yang baik dengan mengajarkan anak-anak murid Anda hal-hal yang baik. Kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha, mulailah dari sesuatu yang terkecil sehingga Anda bisa fokus dan Anda bisa berhasil. Karena banyak sekarang orang yang kemudian ingin mencari sesuatu dengan instan tanpa fokus, sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat bahwa orang yang selalu fokus dalam kehidupannya, dia akan berhasil. Bahwa orang yang selalu senantiasa melakukan hal itu terus-menerus tanpa menyerah, dia akan berhasil. Sudah banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai ibroh bagi kehidupan kita. Bahwa ternyata orang yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul dalam bidangnya, maka ternyata dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa dalam kehidupannya. Pemirsa hikmah yang berbahagia, air pun bisa memberikan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Kalau kita ibaratkan, kita ambil satu gelas air putih, dan kemudian kita masukkan ke dalamnya kopi, maka air itu akan terasa kopi. Kalau kita ambil air putih kemudian kita masukkan ke dalamnya jeruk, maka air itu akan terasa menjadi air jeruk. Kalau kita masukkan ke dalamnya susu,
maka air itu akan terasa susu. Begitulah filosofi yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan kita mempelajari air, maka kita bisa terbuka terhadap sesuatu hal yang menjadi masukan buat kita. Ada kalanya orang tidak berhasil karena orang tidak pernah mau menerima kritikan dari orang lain. Ketika dia dikritik, dia marah. Ketika dia dikritik, dia kemudian protes. Ketika dikritik, dia kemudian tidak mau lagi melakukan aktivitas yang sebetulnya itu adalah hambatan bagi dirinya. Orang yang terbuka adalah orang yang bisa belajar dari air. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, hal lain juga yang bisa kita ambil dari air yang kita lihat ini adalah bahwa air selalu melakukan keseimbangan. Kita ambil contoh saja, ketika ada seorang ahli bangunan, dia akan mengukur keseimbangan antara kiri dan kanan dari bangunan tersebut. Dia pasti menggunakan media air. Karena air tidak pernah berbohong. Karena air selalu seimbang. Karena air ketika ditempatkan di tempat yang rata, dia akan lurus. Air ditempatkan di tempat yang miring, dia akan miring. Air mengajarkan kepada kita tidak pernah sombong. Pemirsa yang berbahagia, dari air juga kita bisa belajar tentang peluang. Coba kita lihat air, begitu dia mengalir, dia akan menutupi lubang-lubang yang dianggap olehnya lebih rendah. Di sini kita bisa belajar ketika ada waktu luang, ketika ada modal, ketika ada kesempatan, maka di situ kita bisa manfaatkan waktu tersebut, modal tersebut untuk meraih kesuksesan. Orang yang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan peluangnya. Ingat oleh kita bahwa peluang tidak pernah datang 2 kali. Peluang hanya datang 1 kali kepada kita. Kesempatan itulah yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang kita cita-citakan. Anda ingin menjadi seorang guru, jadilah guru yang profesional. Anda ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang profesional. Anda ingin menjadi birokrat, jadilah birokrat yang profesional. Tapi Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh dan peluang itu ada, langsung kita bisa ambil peluang tersebut. Ingat, peluang tidak pernah datang 2 kali. Tapi peluang hanya datang 1 kali. Jangan sampai kita seperti orang yang berjalan di alang-alang. Ada teman saya yang bercerita kepada saya bahwa saya menyesal jalan duluan. Karena saya jalan harus membersihkan alang-alang. Tapi sebetulnya dia tidak sadar. Ketika dia sudah membersihkan alang-alang itu, ternyata dia bisa bermanfaat bagi orang lain di belakangnya. Segala sesuatu peluang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita menganggapnya itu hambatan dalam kehidupan kita. Pemirsa hikmah yang berbahagia, air juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersabar. Mungkin Anda pernah jalan-jalan ke pantai dan kita bisa saksikan dan kita lihat betapa luar biasanya pelajaran yang bisa kita ambil dari ombak yang besar. Ombak itu menghantam karang. Pus,
bus, bus. Setiap hari tanpa bosan-bosannya ombak itu terus menghantam karang. Sampai akhirnya karang itu hancur sedikit demi sedikit. Luluh sedikit demi sedikit. Karena apa? Kesabaran yang dilakukan oleh ombak. Orang yang ingin sukses harus sabar. Tidak ada simsalabim, abrakadabra orang kemudian langsung bisa berhasil dalam kehidupannya. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesabaran yang tinggi. Ingat, Allah selalu mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Al-Khaliq ini selalu bersama dengan orang yang sabar. Bayangkan, yang Maha Kuasa yang menjadikan kita selalu mendampingi kita dalam kehidupan kita karena memang kesabaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya teringat akan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika satu waktu dia kedatangan seorang tamu yang pakaiannya compang-camping, bolong-bolong, celananya juga sudah tidak jelas dan tidak karuan rupanya. Dia berbicara kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana caranya saya menjadi orang kaya?" Kemudian ketika itu Nabi Musa mengatakan, "Wahai Kisanak, hendaknya kamu bersabar." Si orang tadi kemudian kaget. "Kenapa engkau ajarkan aku bersabar? Bagaimana aku ini bisa bersabar? Padahal kondisi aku seperti ini. Padahal keadaanku seperti ini. Bagaimana aku bersabar dan bersyukur?" Akhirnya, singkat cerita, orang itu kemudian berlalu. Sampai datang orang kaya menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan orang kaya itu pun bertanya, "Wahai Nabi Allah, aku ingin sekali menjadi orang yang miskin." Kebalikan dari yang tadi. "Kenapa engkau mau jadi orang miskin?" "Karena aku capek jadi orang kaya. Setiap hari aku harus mengurus kekayaanku di sana di sini sampai aku dipusingkan setiap hari dengan kekayaanku. Maka itu aku minta kepada engkau, bagaimana caranya agar aku ini bisa menjadi orang yang miskin?" Gampang. Engkau tidak usah bersabar dan engkau tidak usah bersyukur. Si orang tadi marah. "Bagaimana aku tidak harus bersyukur dan bersabar? Sementara Allah memberikan segala sesuatu yang luar biasa, limpahan rahmat yang luar biasa kepadaku. Aku diberikan mata yang dengannya aku bisa melihat. Aku diberikan telinga yang dengannya aku bisa mendengar. Aku diberikan mulut yang dengannya aku bisa bicara. Bagaimana aku bisa tidak bersabar? Kau ini ada-ada saja, wahai Nabi Allah." Akhirnya orang ini pun kemudian meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, dari kisah kedua orang tadi, ternyata yang miskin tadi semakin miskin dan yang kaya tadi semakin kaya karena dia mau bersabar dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pemirsa hikmah yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari air adalah bahwa air itu bersifat tenang. Dan ketika kita ambil batu, kita lemparkan ke dalam air, maka air itu bisa bergetar. Namun dalam waktu tidak lama air itu akan kembali menjadi tenang. Ada filosofi, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari air ini adalah bahwa ternyata kita diminta untuk bisa bekerja sama di antara satu dengan yang lainnya.
Kalau kita bekerja di kantor, maka kita harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kita di kantor. Kalau kita bekerja di pabrik, maka kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau kita dalam kru, kita bisa bekerja sama dengan baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Dengan itu juga selain kerjasama, maka kita bisa peduli, peka, dan cinta sosial. Pemirsa hikmah yang berbahagia, di akhir dari kisah kita dan cerita kita tentang air ini, ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmah yang luar biasa. Bahwa air itu memiliki sifat menguap. Dari sini kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa. Air menguap ke atas, pertanda bahwa sewaktu-waktu dan kapan saja kita akan diambil oleh Yang Maha Penguasa. Pemirsa hikmah yang berbahagia, pada kesempatan akhir ini saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk bermuhasabah pada diri kita dengan mengambil hikmah air. Bahwa kita tahu air ini menguap. Air memiliki sifat menguap. Pertanda bahwa air ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pertanyaan besar bagi kita dan harus kita persiapkan adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan di akhir nanti? Apa yang kita persembahkan? Ketika kita tidak sukses di dunia, kemudian kita akan persembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, aku hanya bisa mengajarkan, aku hanya bisa memberikan yang seperti ini. Aku tidak bisa memberikan yang lain. Malu kalau kemudian ketika Allah nanti memintakan pertanggungjawaban di hadapannya, kita tidak bisa berkata apa-apa. Mirsa yang berbahagia, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari air. Bahkan air terkadang bisa jadi bencana. Air terkadang bisa menjadi manfaat. Tinggal bagaimana kita memaknai air tersebut. Pelajaran yang luar biasa telah kita dapat dari air hari ini. Pelajaran yang begitu menakjubkan. Karena setiap segala sesuatu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Jadilah Anda, saya, dan kita semua orang-orang yang bisa memaknai segala sesuatu itu dengan baik. Termasuk hari ini kita belajar dari air. Pemirsa yang berbahagia, salam hikmah motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.